Kepala PPATK mengungkap perputaran uang terkait judi online dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni tak mau menduga-duga perlunya pemeriksaan mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Informasi lebih lengkap kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV dan Putu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Apa saja pernyataan yang disampaikan Budi Ari terkait pegawai Kemenkominfo yang terlibat judi online, Putu? Ya, secara langsung memang tidak ada yang disampaikan atau respons dari Budi Ari yang pernah menjabat sebagai Menkominfo pada periode sebelumnya di era pemerintahannya Presiden Joko Widodo bahwa ada singgungan soal orang-orang Komdigi, yakni Kementerian Komunikasi dan juga Digital yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka ada 11 orang. Bahkan tadi juga sempat ramai begitu ya, bagaimana ada kritik juga dari Komisi 6 meskipun rapat Komisi 6 itu fokus membahas porsi Budi Ari dan juga komitmen Budi Ari sebagai Menteri Koperasi. Tapi tadi sempat disinggung terkait dengan bagaimana komitmen dari Budi Ari sendiri untuk mengungkap pemberantasan judi online karena diduga dari 11 orang yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian atau juga ditetapkan sebagai tersangka ini ada beberapa yang merupakan orang dekat dari Budi Ari. Jadi meskipun tidak merespon secara langsung terkait dengan hal itu, tapi satu hal yang pasti tadi disampaikan adalah apapun bentuknya Budi Ari akan berkomitmen untuk menindaklanjuti dan juga kooperatif terkait dengan pemberantasan judi online. Jadi sampai dengan saat ini meskipun Budi Ari sudah tidak lagi ada di Kementerian Komunikasi tapi bergeser ke Kementerian Koperasi, tapi Budi Ari menyampaikan komitmennya untuk tetap menjaga hal tersebut agar tetap bisa berjalan dengan baik. Ibrahim. Putu, lalu bagaimana yang dilakukan Komisi 3 ke depan setelah menerima laporan PPATK? Ya, tentu saja ini ada hal yang serius dilakukan oleh Komisi 3 khususnya bagaimana sebagai komitmen karena satu keluhan yang disampaikan oleh Komisi 3 adalah sampai dengan saat ini dari rapat-rapat yang dilakukan baik itu dengan PPATK ataupun juga aparat penegak hukum terkait dengan pemberantasan judi online, Komisi 3 sendiri atau DPR ini tidak pernah mendapatkan laporan secara utuh sehingga untuk mendapatkan transparansi kemudian juga tidak mengganggu jalannya proses penyidikan. Tadi Komisi 3 menyampaikan akan membentuk panja terkait dengan kejahatan siber. Tentu saja judi online ini menjadi satu bagian di dalamnya yang nanti juga akan dibahas. Dan tadi juga disampaikan kalau memang perlu dilakukan secara tertutup rapatnya supaya tidak mengganggu proses penyidikan, maka Komisi 3 akan menyediakan tersebut lewat panja akan diadakan rapat secara tertutup. Yang pasti kenapa harus disampaikan secara utuh dan juga transparan, niatnya adalah supaya kalau memang PPATK menemukan sesuatu dan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, maka Komisi 3 akan melakukan intervensi supaya apa yang ditemukan oleh PPATK bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ibrahim. Terima kasih Putu Trisnanda untuk laporan Anda.